Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Anjrah Adusanto. Menjawab pertanyaan pengobatan akhir zaman pas al-kasau bisa diterapkan pada usia mulai berapa gitu. Nah, Bapak Ibu yang baik hati dan budiman, jadi kalau kita bicara pengobatan akhir zaman, Ustadz Haris Mujahid rahimahullah selaku founder sudah memberikan garis kemanfaatan dari pengobatan akhir zaman ini bisa dimulai sejak bayi sampai orangnya ya sudah tua lah gitu, sudah tua gitu. Nah, bahkan ya beliau itu sampai sudah merumuskan bagaimana mempersiapkan ya seseorang itu lahir ya. Jadi ada ilmu namanya pas Maryam, itu ibaratnya kalau ngomong pengkhususan ada ilmu pas basic, nanti ada pas Maryam. Itu bahkan bisa untuk menterapi ibu hamil. Harapannya dengan ibu hamil diterapi nanti yang mengarah ke cesar ya bisa kita minimalkan, karena misalnya penyulit-penyulit yang ada dan terjadi pada ibu hamil tersebut yang mengarah kepada cesar sudah dibantu dengan ilmu pas Maryam atau juga dengan ilmu pas basic sebelumnya. Nah, lebih lengkapnya misalnya begini, pada kasus masih bayi gitu, bayi sudah dideteksi jantung bocor, atau bayi kemudian dia ada keluhan misalnya bayinya apa gitu, misalnya dia sering sakit, sering panas misalnya, atau sering kejang gitu. Nah, maka metodenya apa? Ada ilmu namanya bedong. Nah, nanti kalau Bapak Ibu datang ke pas trooper yang sudah biasa menterapi anak-anak, nanti ada metodenya bedong, dan ini bedong namanya bedong pas. Nah, bedong pas ini ada beberapa rumus, ada beberapa tipe, ada beberapa penggunaan sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, anak ini nanti akan dibedong ya, akan dibedong oleh terapisnya mungkin dari bisa 5 menit atau sampai ya 20 menit ya, atau sampai kadang juga ada yang bedong sampai baru beberapa menit karena anaknya ngompol mau nggak mau dilepas juga gitu kan. Nah, ini nanti metode bedong. Nah, metode bedong ini nanti Bapak Ibu sekali diterapi di tempat pas trooper, Bapak Ibu nanti pulang ke rumah dikerjakan pagi sore gitu untuk bedong. Atau ketika anak selesai, daripada di aktivitas nganggur dalam kondisi tidak terbedong, maka sebaiknya ya sudah dibedong saja begitu. Ini karena apa? Ini kaitannya sama metode terapi. Lebih lengkap nanti belajarlah gitu. Lalu pada anak yang balita sudah mulai berjalan gitu kan. Misalnya anak sudah mulai berjalan, sudah mulai kesana kemari, kan sering jatuh terduduk tuh. Kadang sering jatuh, kadang terpleset, atau misalnya dia main gitu kan. Kemudian dia mengalami insiden gitu. Ya segera diterapikan saja. Karena kita dapati secara pengalaman ketika anak jatuh kadang tiba-tiba panas gitu. Tiba-tiba panas. Nah, kalau kita terapi segera, alhamdulillah panasnya mereda. Atau misalnya pada anak yang misalnya sering kejang ya, biasanya pada kasus epilepsi ya, pasalnya epilepsi, pada kasus Down syndrome. Nah, ini kita terapi dengan terapi pas al-kasau. Beberapa pengalaman itu durasi kejangnya tuh jadi berkurang. Misalnya sehari 12 kali jadi cuma 1 kali, kadang jadi 2 kali. Kalau dilanjutkan, nah ini kadang bismillah langsung betul-betul bisa hilang itu kejangnya. Kalau pengalaman pribadi pada anak saya waktu itu usia berapa ya, 3 tahun kalau nggak salah, sering banget kejang ya, pada waktu itu sering banget sebelum saya belajar pas ya. Kemudian bismillah saya ketemu pas al-kasau, saya terapi, seketika setelah diterapi itu bismillah sampai hari ini belum pernah kejang lagi. Ya itu semua dengan kemurahan dari Allah, tapi itu luar biasa gitu. Atau pada kasus anak, misalnya pada kasus anak yang paling sering kita dengar speech delay ya, keluhannya itu speech delay. Jadi anak terlambat bicara. Awalnya sama sekali tidak ada suara gitu, tidak ada suara. Tapi kemudian setelah diterapi sekitar mungkin bismillah rutin 2 minggu. Jadi di pas super nanti dikatakan jurus ya, jurus nanti oleh orang tuanya dilanjutkan di rumah selama 2 minggu atau berapa minggu. Itu nanti untuk pelafalan hurufnya itu jauh lebih enak, jauh lebih muncul, lebih bisa muncul, mulai ada kosakata mama, papa gitu, maem dan sebagainya itu mulai. Ini utamanya pada kasus speech delay yang kalau kita deteksi atau kita periksa itu di bagian punuknya itu
Kalau orang normal kan kalau diraba itu punuknya ya, area punuk leher di belakang itu ada yang menonjol, itu kadang tidak menonjol gitu, alias ruang pita suaranya itu tertekan oleh tulang punuk yang terlalu masuk gitu. Lalu apalagi pada kasus anak misalnya jantung bocor tadi, atau sekarang yang ramai itu diabetes pada anak, autoimun pada anak, insya Allah itu bisa diterapi segera dengan metode Pas Al-Kasau. Apalagi kalau sudah dewasa kan, dewasa karena mungkin accident, karena jatuh, karena terpeleset, karena misalnya apa gitu kan. Nah ya kita bisa segera berikan upaya tindakan supaya si anak ini atau misalnya orang dewasa itu tidak langsung jadi sakit yang di di menjelang tuanya nanti ada banyak penyakit kumpul, karena sebenarnya asal muasalnya karena faktor saraf kejepit aja awal-awalnya gitu. Dan termasuk mohon maaf ada pasien yang memang sudah koma, misalnya pasiennya koma. Koma itu bagaimana cara kita membangkitkan, itu dalam ilmu Pas Al-Kasau ada disiplin ilmu tersendiri. Ada testimoni masuk dari seorang dokter spesialis anak ya, yang dimana ada pasien anak-anak yang selama ini kalau sudah ibaratnya koma itu nggak tahu kapan bangunnya gitu. Beliau coba terapikan dengan metode Pas Al-Kasau ini. Bismillah dalam terapi rutin selama 2 minggu yang biasanya nggak tahu kapan ini untuk pasien seperti kasus yang disampaikan itu bangkitnya hari apa gitu, itu tidak bisa diprediksi, tapi itu bisa 2 minggu, dan itu kata beliau sangat cepat sekali. Atau pada kasus koma misalnya pada pasien stroke ya, ada seorang pasien di Madura gitu kan, ibunya terkena stroke, sudah berbulan-bulan di rumah sakit, dia koma, tidak tahu kapan akan seperti apa dan sebagainya. Tapi inilah ada pas trooper berkunjung waktu itu diterapi, dan alhamdulillah sekarang ibunya sudah biasa, sudah jalan-jalan, sudah aktivitas normal. Nah itu beberapa kasus ya berkaitan dengan Pas Al-Kasau, mulai dari bayi sampai dewasa, kemudian anak-anak, balita, dan pada pasien yang kondisi khusus itu yang bisa dibantu dengan Pas Al-Kasau. Hanya saja pada beberapa catatan, ada di tempat kita namanya pasien resiko tinggi lah. Tidak peduli dia usia masih anak-anak, masih bayi atau sampai usia dewasa, kalau sudah misalnya sudah dioperasi tulang belakangnya, ada pennya ya, itu bagi kami itu di luar kompetensinya Pas Al-Kasau, atau sudah pernah operasi otak sehingga terjadi alat geraknya lumpuh. Pada orangnya pengen supaya alat geraknya itu jalan lagi, bisa gerak lagi, itu di luar kompetensi Pas Al-Kasau. Atau ada banyak pasien-pasien zaman sekarang yang di dalam tubuhnya ditanam alat-alat. Misalnya pada kasus yang kita sering temukan di hidrosepales ya, kepala yang membesar itu sudah dipasang selang di bagian kepala sampai saya nggak tahu itu turunnya di mana gitu kan. Kita mau bantu, kita was-was lah itu untuk alat-alat yang ditanam di dalam badan, nanti responnya seperti apa terhadap jurus-jurus pas. Maka pada akhirnya kita biasanya teman-teman pas trooper ya, itu memilih untuk tidak berani menterapi gitu. Ya mungkin itu, semoga cukup menjawab ya Bapak Ibu sekalian. Prinsip sekali lagi mulai usia berapa, bahkan sejak dalam kandungan ya, itu bisa diterapi dengan metode Pas Al-Kasau. Kurang lebihnya seperti itu, semoga bermanfaat. Saya Anjir Harisanto dari Pas Al-Kasau Pusat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.